Hey everyone, again, this is Harry Kosrianto from the Interfaith Study and Community Development Association in conjunction with Philadelphia Roundtable. Halo semuanya, selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore di mana Anda saja berada. Selamat berjumpa kembali di channel Kajian Kristologi dan Studi Perbandingan Agama, kajian studi penelitian, perbandingan, dan kajian lintas agama. Sekarang saya berada di taman, ditemani dengan rekan saya, Cak Irul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas atau menanggapi berbagai video yang ada di YouTube dan sosial media mengenai fenomena yang ada di Indonesia. Banyaknya orang-orang yang keluar, yang murtad, mereka yang keluar dari agama Islam lalu masuk Kristen, lalu mengaku-ngaku berjumpa dengan Yesus lah, atau percaya dengan ideologi lambang salib. Sebenarnya mudah saja, pokok bahasa ini sebenarnya mudah saja. Yesus itu bukan Tuhan, ini sederhana gitu. Kenapa? Tuhan itu bukan manusia gitu, dan manusia itu bukan Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu nggak mungkin menjadi manusia, dan manusia itu nggak mungkin menjadi Tuhan. Tuhan itu ya Tuhan itu bukan manusia gitu. Kalau Tuhan bisa berubah menjadi manusia, ya dia bukan Tuhan lagi gitu. Karena Tuhan itu mempunyai sifat, karakteristik, Tuhan itu mempunyai ciri khas, mempunyai tabiat, Tuhan itu mempunyai definisi dan ma'rifatnya tersendiri gitu. Jadi manusia itu kebalikannya gitu. Nah, kalau kita kan manusia itu dilahirkan, manusia berawalan, berakhiran, manusia itu kan makan, tidur, kencing, berak, kentut. Itu orang yang makan, minum, berak, kencing, kentut, tidur, ngorok, itu nggak bisa dipertuhankan gitu. Jadi itu dengan mudah kita bisa memahami bahwa Yesus itu nggak mungkin Tuhan gitu. Nah, ini gimana Cak Nun? Sejauh ini gimana tanggapan sampean? Ya, kita kembali lagi pada satu, bahwa manusia itu ada yang istilahnya itu mempercayai. Itu semua adalah kembalikan kepada faith atau keyakinan atau keimanan. Ada orang mempercayai batu sebagai Tuhan, ada itu semua adalah faith, adalah kepercayaan, ada keyakinan. Tapi sebagai seorang yang berakal atau orang yang punya ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengkaji, bahwa kalau kita yang beragama Islam itu sebenarnya ada tuntunannya, yaitu ada dua kategori tentang satu makhluk dan kedua kholik. Di dalam istilahnya adalah ada satu ciptaan, ada yang satunya lagi pencipta. Jadi seperti kayak kita bikin kursi gitu ya. Jadi bahwa kita adalah pencipta, yang bikin kursi, pencipta. Kita tidak sama dengan bentuk kursi itu, gitu loh. Nah, itu analogi. Jadi kita itu harus belajar apa sih kualifikasi atau kriteria dari pencipta itu. Apa kita bisa, terus siapa yang mencipta kita? Nah, kita nggak bisa menyamakan dengan apa gitu, dengan ini nggak bisa, karena kita itu diciptakan. Jadi apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu bisa ada yang orang, ini ada kitab, itu kita kaji kitabnya, kita telusuri kitab, ternyata kitab ini memang benar-benar petunjuk atau manualnya kita, baru kita yakin bahwa itulah kitabnya. Kalau di Islam itu Al-Quran, bahwa Al-Quran ternyata kita sepakat bahwa yang disebut Tuhan itu adalah Allah, itu adalah bahwa Tuhan kita. Terus dirujuk dengan sejarah dengan ini, itu kita menggunakan akal, bahwa kita nggak sembarangan percaya gitu aja, tapi gunakan sains, gunakan ilmu, gunakan ini, belajar mencari kebenaran. Seperti contoh dari nabi-nabi yang terdahulu, itu semua nggak tiba-tiba jadi nabi, semua mencari Tuhan, mencari keesaan Tuhan. Siapa sih Tuhan? Nabi Ibrahim itu nabinya punya
kita semua itu dia mencari Tuhan, akhirnya dapat. Nabi Musa mencari Tuhan sampai di Gunung Sinai itu dia terpental. Itu ternyata membuktikan bahwa ternyata Tuhan itu ada, tidak seperti kita. Itu jawabannya. Jadi berpikir, belajar, mengkaji dengan cermat, jangan menelan apa yang diomongkan orang. Boleh, pendapat itu bagus, tapi harus kita pelajari. Itulah yang aku dapatkan apa manfaat dari ilmu itu. Ini Cak, kan kita kadang sering dengar pertanyaan nih, orang-orang ateis tuh, orang-orang yang nggak percaya dengan keberadaan Tuhan. Mereka bilang gini, bagaimana kamu bisa mempercayai sesuatu sementara kamu nggak bisa melihat? Wah, gimana cara membuktikan keberadaan Tuhan? Kan kamu nggak melihat, apa kamu pernah lihat Tuhan gitu? Kok main percaya? Nah, kira-kira gimana tuh? Kan ada yang sering komentar begitu. Nah, makanya dari itu ilmu itu harus dipakai. Jadi kayak kita ya, kayak tanya kursi, kursi kamu itu saya ciptakan, kamu bisa melihat? Enggak. Kursi kan nggak ngerti apa-apa. Ya sama dengan itu, ciptaan itu. Terserah dengan penciptanya mau apa. Kita itu yakin bahwa kita ada penciptanya. Kita bukan lahir dari hubungan kelamin antara ibu bapak, kemudian itu penciptanya adalah itu, ya bukan. Itu adalah proses biologisnya. Siapa yang menjalankan proses di dalam tubuh kita, denyut jantung dan lain-lain, itu perlu dikaji. Siapa di balik skenario itu semua? Itulah perlu pengkajian. Itu nggak bisa. Orang sains itu emosional aja ngomong seperti itu, karena dia itu ya sebatas sedikit aja, dia pikirnya nggak deep, nggak dalam gitu. Ya, ini saya cuma mau nambahkan juga ini. Ini ya, kalau kita kan manusia itu kita bisa mengenal dan mengetahui sesuatu. Kita kan tahunya tuh dari 5 panca indera gitu ya. Kita bisa melihat sesuatu dari mata, terus kita bisa melihat sesuatu karena meraba, menjamah gitu, menyentuh. Kita juga bisa mengenali sesuatu karena pendengaran. Kita bisa mengenali dan mengetahui sesuatu karena dari rasa, seperti kita makan bisa dicicipi. Nah, dari 5 panca indera gitu. Nah, kita itu mengenali sesuatu dengan 5 panca indera itu gitu. Nah, sementara Tuhan Allah Sang Maha Pencipta itu kan nggak bisa dirasakan, nggak bisa dijamah, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa dirasakan dengan 5 panca indera ini gitu. Jadi salah satu cara untuk mengenal Allah Tuhan Sang Maha Pencipta itu ya kita harus ma'rifatullah, kita harus mengenal sifat-sifat Allah, karakteristik Allah, ciri-ciri, tabiatnya, terus definisinya. Tadi sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Cairul, Tuhan itu kan pencipta gitu. Nah, jadi poinnya di sini kita mau menggarisbawahi Tuhan itu adalah pencipta. Nah, itu definisi pertama, dia itu pencipta al-khaliq. Nah, karena Tuhan itu pencipta, maka secara definisi, secara logikanya, argumentasinya, kalau dia itu pencipta, maka nggak mungkin dia itu diciptakan. Jadi nggak mungkin Tuhan itu pencipta, tapi dia kok makhluk ya, kan itu kan berlawanan arah gitu. Itu kontradiksi, berlawanan arah. Jadi Tuhan itu pencipta, sementara dia sendiri tidak diciptakan. Jadi kalau ada artinya apa? Signifikannya artinya seseorang, siapapun yang diciptakan, siapapun yang pernah dilahirkan, yang pernah dilahirkan dari kandungan ibunya, dia selamanya tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa dipertuhankan. Bagaimana Yesus dikatakan Tuhan kalau dia sendiri 9 bulan di dalam kandungan rahim ibunya? Masa Tuhan dilahirkan, gimana sih logikanya? Nah, kalau Tuhan dilahirkan, lah kapan Tuhan sempat menciptakan langit dan bumi kalau sementara dia sendiri belum dilahirkan? Kapan Tuhan sempat menciptakan langit dan bumi dan alam semesta kalau sementara dia sendiri belum keluar dari kandungan? Kan logikanya gimana sih? Akal sehatnya nggak sadar apa? Nah itu pertama tadi kita garis bawahi kita bersama. Jadi Tuhan itu pencipta. Nah kita harus mengkonfirmasi, kita harus mengukuhkan definisi pertama, dia itu pencipta. Nah, sementara kita harus menolak lawan katanya, Tuhan itu pencipta, sementara dia itu tidak diciptakan. Nah, itu dengan sendirinya secara otomatis, secara ilmiah, sesuatu siapapun yang dilahirkan, entah itu binatang atau siapa, manusia, itu manusia yang dilahirkan selamanya tidak bisa dipertuhankan. Ya, jadi istilahnya itu kita gampang sekali menyebut Tuhan karena kekaguman, bukan karena secara ilmiah bagaimana itu pencipta tapi sebenarnya kita kalau berpikir bahwa sebenarnya Tuhan itu ya pencipta.
Bukan yang kita kagumi yang punya kekuatan yang lainan. Oh, itu adalah Tuhan. Banyak sekali yang kategori, yang kriteria yang mengagumkan, membuat dapat mukjizat, dapat lain itu semua orang kan. Oh, kalau dapat mukjizat, dapat ini punya kelebihan, dia Tuhan, disebut Tuhan. Dia orang yang sangat baik, yang super power, dia disebut Tuhan. Nah, oke, silakan menyebut Tuhan karena itu istilah. Tapi bagi yang orang yang ngerti, apa yang berpikir ilmiah, pencipta itu lebih dari Tuhan. Jadi pencipta itu otomatis Tuhan, karena lebih dari Tuhan. Itulah sesungguhnya Tuhan yang sesungguhnya itu adalah pencipta. Nah, kita kan orang yang manusia itu memang diciptakan ada akalnya. Karena akal itu adalah alat untuk berpikir, alat untuk berbeda dengan robot. Robot nggak mau berpikir karena di remote aja. Hewan juga nggak berpikir, di program. Binatang juga nggak berpikir. Ya, naluri cuma gitu-gitu. Kalau manusia itu berpikir, jangan percaya dulu dengan apa Tuhannya. Semua itu harus belajar, cari definisi Tuhan itu. Belajar. Bagaimana belajarnya? Ya, kita jangan percaya dulu dengan Al-Quran misalkan. Jangan percaya dulu dengan Injil. Pelajari Al-Quran itu benar-benar. Oh, apa benar sih Tuhan itu begini? Injil juga pelajari itu. Apa Taurat atau apa semua pelajari itu. Benar enggak Tuhannya? Nanti akan ketemu bahwa oh ternyata definisi itu adalah manualnya. Jangan percaya dulu. Kamu gunakan ilmu kuriosnya, gunakan apa yang sifatnya ingin tahunya sebagai sifat-sifat manusia itu. Pasti ketemu, itu namanya akan diberikan hidayah. Itu kekuatan hidayah itu adalah dari Tuhan itu. Ya, baik. Jadi tadi saya juga akan mau menambahkan nih. Tadi Cak Rul menyinggung soal bagaimana kita manusia ini diberi anugerah, kita ini diberi karunia yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi manusia itu kita sebagai manusia diberi derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk hidupnya lainnya. Kita diberi akal pikiran untuk berpikir. Akal pikiran itu kan kita harus menggunakannya untuk berpikir, untuk menelaah, untuk mengkaji, untuk meneliti, untuk memikirkan, untuk mencari, menuntut ilmu. Nah, kalau kita nggak pakai akal pikiran terus mau pakai apa lagi? Kita harus pakai cuma percaya, cuma pakai dengkul aja, cuma modal emosi, modal persepsi atau perasaan pribadi, kayak pengalaman kesaksian gitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya objektif gitu. Hal-hal yang sifatnya pengalaman pribadi itu nggak bisa digunakan dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademis, yang kayak hal-hal yang sifatnya kayak pribadi emosional begitu. Jadi sekali lagi tadi saya juga akan menggarisbawahi yang lain tadi. Hal kedua, definisi Tuhan. Tadi sudah kita singgung, Tuhan itu adalah pencipta Al-Khaliq. Nah, yang kedua yang mau saya tekankan juga, Tuhan itu kan yang memberi makan dan yang mengatur, yang memelihara makhluknya gitu. Jadi Tuhan itu maha pemberi, dia yang memberi makan makhluknya. Nah, sementara Tuhan itu sendiri tidak membutuhkan makan dan minum. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwa yut'im wa la yut'am. Tuhan yang memberi, yang memelihara dan melindungi makhluknya. Jadi Tuhan itu yang memberi makan, melindungi dan mengempani makhluknya. Nah, sementara lawan katanya Tuhan itu sendiri tidak membutuhkan makan dan minum. Tuhan itu bebas, terlepas, tidak punya kekurangan, tidak punya ketergantungan. Tuhan itu tidak punya cacat. Tuhan itu tidak punya kekurangan. Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu. Tuhan itu tidak tergantung kepada siapapun. Jadi Tuhan itu tidak makan dan minum. Coba bayangin secara logika. Nah, kalau orang habis makan dan minum, coba gimana kalau kita kenyang? Coba Anda pikir secara logika akal sehat. Kita kalau habis kenyang makan minum kan kita kekenyangan harus berak, harus kencing. Masa Tuhan harus berak kencing? Itu kan gimana gitu logika pemikiran akal sehatnya. Betul. Makanya dalam Quran disebutkan subhanallah. Subhanallah artinya itu Tuhan itu jauh dari segala ketidaksempurnaan. Tuhan itu jauh dari segala cacat dan kekurangan. Jadi Tuhan itu nggak sama seperti makhluknya. Tuhan itu nggak berak, nggak kencing, nggak kentut, nggak tidur, nggak ngorok. Tuhan itu nggak punya awalan dan akhiran. Tuhan itu apalagi ya? Coba Tuhan gimana? Tidak disamakan dengan makhluknya, intinya seperti itu. Tidak sama dengan ciptaannya, tidak harus.
kursi apa saya manusia menciptakan saya seperti manusia persis, enggak. Saya bisa menciptakan HP, saya bisa menciptakan kursi, dan bentuk-bentuknya itu bisa macam-macam. Itu intinya. Dan ini yang paling penting, banyak sekali teman-teman itu yang yang berpindah agama, baik dari Muslim atau dari Kristen ke Muslim, Muslim ke Kristen, semua itu karena ini inspirasi mimpi dan lain-lain seperti begitu. Jadi yang bersifat metafisika, oke lah itu mungkin kalau dipercaya, tapi kalau bisa itu gunakan bahwa akal itu penting, sifat keingintahuan bahwa kita itu benar-benar meyakini suatu agama itu karena ilmu pengetahuan berdasarkan ilmiah, berdasarkan fakta-fakta. Buktikan dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari Bible. Itu sambil belajar, sambil meyakinkan mana yang paling benar. Itu kalau kita cuma hanya mimpi, oh ini ketemu ini karena halusinasi dan lain-lain, itu ya nggak ada nilainya. Iya, kalau gitu semua orang juga bisa ngarang-ngarang cerita gitu. Betul. Itu kan subjektif artinya. Jadi saya apa yang Anda rasakan, pengalaman Anda itu kan soal urusan Anda pribadi gitu. Orang lain gimana bisa merasakan? Bagaimana mau membuktikannya dalam dunia akademis? Buktikan dengan ilmiah, dengan yakin, ini ternyata benar, ini ilmu ini ternyata benar. Dia punya argumen macam-macam, konspirasi, belajar. Itu kalau sudah menambah belajar, menambah keyakinan Anda, mantap untuk memilih mana yang Anda yakini benar-benar itu. Nah, gini Cak, nih ada lagi nih komentar pendapat yang umum yang sering kali kita dengar di berbagai sosial media. Ini lagi kan banyak yang gencar-gencar. Ini umat Kristen bilang gini, ini umumnya umat Kristen berkomentar gini. Bukankah kamu percaya? Apa kamu nggak yakin, nggak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa, maha mampu? Dia apa kamu nggak percaya kalau Tuhan itu bisa berubah atau menjadi apa aja? Bukankah tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan? Mereka bilang gitu. Dia bilang, Tuhan itu bisa menjadi manusia. Terus apa kamu mau mengingkari kekuasaan Tuhan itu? Nah, ayo gimana tuh Cak? Ada yang bilang, iya. Tuhan berubah jadi manusia, harus mati disalib. Nah, ayo. Semua apapun yang didefinisikan dengan Tuhan itu maha segala-galanya, maha bisa semuanya, dan Dia itu bisa menciptakan apa yang Dia kehendaki. Tidak akan bisa, kita tidak mampu untuk memikirkan sedikit pun pemikiran Tuhan. Apapun yang Dia kehendaki, misalkan Dia membuat ciptaannya, ini untuk menyelamatkan ini, membuat ciptaannya seorang orang ini menjadi baik, menjadi apa, semua itu haknya Dia. Tapi kita tidak harus meyakini bahwa itu. Nah, kita harus berbalik di mana, ternyata Tuhan bukan ini Tuhannya, ini adalah ciptaannya yang disuruh untuk begini, untuk menyelamatkan. Ada manualnya, semuanya itu ada manualnya, ada bukunya, sejarahnya, ada semuanya. Nah, itu kita harus pelajari itu. Tanpa mempelajari sejarahnya, dari manualnya, dari buku kitab-kitab sucinya, itu kitab suci kita harus yakin bahwa itu adalah pedomannya, itu adalah manualnya, buku petunjuknya yang diberikan pada kita untuk mempelajari kenapa ini begini, sejarahnya bagaimana, itu harus. Jadi kita asumsikan itu kan ini harus begini, itu jangan. Kalau kita tidak tahu dari manualnya Tuhan yang ngomong sendiri, nggak usah percaya dulu. Itu omongan orang ya, semua orang bisa ngomong kalau gitu. Memang Tuhan punya kehendak apapun, kekuasaan itu ya, bagaimana kuasanya Tuhan, ada kuasanya. Dia nggak harus Tuhan jadi manusia, nggak harus ini. Itu kan Tuhan bisa menciptakan manusia untuk begini, itu aja bisa. Ya kalau dalam Al-Quran memang disebutkan, ada ayatnya, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah ini sebenarnya iya, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah ini pengertiannya beda gitu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu itu beda dengan kalimat lain. Allah maha bisa dengan segala sesuatu. Allah maha bisa berbuat sesuatu. Itu pengertiannya beda. Itu dua kalimat yang berbeda gitu ya. Jadi mohon dipahami. Dalam Al-Quran disebutkan Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa.
Bukan berarti Allah maha bisa melakukan segala sesuatu. Kalau Allah dimaknai maha bisa melakukan sesuatu, itu sebenarnya juga harus dikupas, dikaji secara mendalam gitu. Allah maha bisa, memang Allah maha kuasa, dia bisa melakukan satu, cuman harus dipahami secara mendalam dalam pengertian bagaimana gitu. Allah, ya memang Allah itu maha bisa melakukan segala sesuatu, tapi sesuatu di sini maksudnya sesuatu selama hal itu tetap menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau sesuatu itu diartikan secara luas tanpa batas, kalau begitu nanti bisa ngawur gitu. Coba saya kasih contoh nih ya. Banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Ini kajian analisis dan ilmiah. Ingat sekali lagi, ada banyak hal sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Nah, ini bukan berarti Tuhan tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Ini dikarenakan sesuatu yang kita minta Tuhan untuk melakukan tersebut berlawanan dengan sifat karakteristik dan definisinya sebagai Tuhan. Nah, saya beri contoh gini. Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat besar dan berat, sementara Tuhan sendiri tidak bisa mengangkatnya? Nah, ini pertanyaan filosofis yang mengganjal dan menjebak gitu. Bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat berat dan besar, saking beratnya nih ya, Tuhan sendiri nggak bisa mengangkatnya gitu. Nah, ini pertanyaan filosofis yang sudah berabad-abad dikupas oleh para fisiolog dan teolog gitu. Nah, ini sangat intriguing sangat menjebak, sangat mendalam yang harus dikaji. Contoh lain misalnya, Tuhan tidak bisa mati. Nah, Tuhan tidak bisa berbuat tidak adil. Tuhan tidak bisa berbuat munafik. Tuhan tidak bisa korupsi. Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa dikalahkan. Tuhan tidak bisa menipu. Tuhan tidak bisa berbuat yang tidak adil. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan lain. Tuhan tidak bisa, apalagi Tuhan tidak bisa berubah jadi binatang. Tuhan tidak bisa berubah menjadi gajah, kecoa, ular, atau tikus. Tuhan tidak bisa berubah jadi kotoran. Nah, coba aja Anda pikirkan, apa bisa Tuhan melakukan hal itu semua? Kan nggak bisa gitu. Karena Tuhan itu ya definisinya pada pencipta Tuhan. Tuhan hanya akan melakukan sesuatu yang sifatnya berketuhanan. Jadi Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang membuat dirinya menjadi tidak Tuhan lagi. Nah, kalau Tuhan bisa berubah jadi manusia, ya berarti dia bukan Tuhan lagi dong. Kan Tuhan bukan ciptakan, sementara manusia diciptakan, kan berlawan arah, itu kan kontradiksi. Nah, disinilah pentingnya kita belajar secara mendalam, marifatullah, secara analisa secara mendalam, dikaji. Ya. Dengan akal sehat, dengan contemporary analisis, analisis secara kontemporer juga dipadukan dengan melihat sesuatu kasus dari konteks sejarah, juga melihat dari berbagai referensi ayat-ayat dan pasal dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran. Nah, kita sebenarnya tadi mau menggarisbawahi tentang ini kan bahas masalah ketuhanan pencipta dengan yang diciptakan. Sebenarnya begini, kita nggak usah repot-repot aja. Kita yang selalu kita umekkan, yang kita ubek-ubek di sini hanyalah tentang manusia, ciptaannya atau ciptaan Tuhan itu manusia. Manusia itu adalah makhluk yang paling lembut sekali di dalam suatu bumi. Itu berapa, kalau misalkan ciptaan Tuhan itu misalkan ini bumi itu terdiri berapa manusia hanya berada di sedikit daratan yang kecil itu. Nah, itu betapa kecilnya sekali manusia itu udah kayak merasa power aja. Tapi kalau kita kumpulkan lautan, ocean besar yang samudra-mudra itu juga ciptaannya. Manusia itu cuma kecil sedikit, nggak ada apa-apanya. Manusia seperti sebutir pasir di dalam gurun pasir, cuma segelintir satu. Itu kalau dibandingkan, itu kalau dikategorikan dengan ciptaan yang ada di bumi. Kalau di luas lagi, galaksi lagi, bahwa di dalam bumi ini ada berjuta-juta planet, ada berjuta macam-macam. Nah, bumi aja kelihatan yang paling lembut, paling kecil sekali di antara butiran-butiran itu. Nah, apalagi manusia itu malah enggak, itu masih ada lagi kayak anteros, kayak apa semua itu. Nah, kalau sudah bayangkan begitu, sudah kapok. Berarti ciptaan Tuhan itu bukan hanya manusia, kita yang saling ngumek aja. Pikirkan yang lebih besar lagi, bahwa ternyata pencipta itu bukan urusan kita, harus sama dengan Tuhan. Gimana Tuhan mau menciptakan yang sebesar-besar itu kalau Tuhannya manusia sama gitu aja, ngurusi yang manusia. Membelah laut aja masih bingung, misalkan menghidupkan orang mati, gimana menghancurkan
apa bumi bagaimana itu. Ini nggak bisa semua. Ini ada pencipta yang lebih besar lagi. Itulah Tuhan yang kita percaya bahwa adanya pencipta. Kita semua sebenarnya sepakat bahwa ada penciptanya. Nah, cuma kita karena gengsi-gengsian aja. Ini ada Yesus, ini ada Muhammad, ini ada cuma gengsi-gengsi. Sebenarnya Allah itu satu. Semua orang nabi-nabi dulu mempercayai bahwa Allah itu adalah satu pencipta seluruh alam raya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begitu guys, teman-teman sekalian. Sekali lagi mungkin bagi Anda yang menyimak pokok bahasan kita kali ini, bila ada di antara saudara-saudara sekalian yang mungkin mantan Islam atau Muslim yang murtad, silakan Anda kembali ke jalan kebenaran hidayah Islam. Masih ada waktu. Jangan yakin terserah itu hak kalian. Tapi belajar, temukan Tuhan yang benar-benar dengan syarat-syarat tertentu, yaitu apa kaidah ilmiahnya itu, mencari Tuhan yang benar-benar, belajar mencari Tuhan, bukan karena uang, karena popularitas dan lain-lain. Nah, itu aja. Baik, coba kita analisis lagi aspek-aspek yang lainnya yang masih tersisa. Nah, sekali lagi guys, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Dia tidak mungkin tidak mungkin selamanya disebut atau diakui sebagai Tuhan. Coba aja, Tuhan itu kan pencipta, dia tidak berawalan dan tidak berakhiran. Nah, sementara Yesus sendiri kan dilahirkan. Yesus katanya mati. Nah, kalau Yesus dibilang mati di salib, berarti kan dia punya akhiran. Yesus dilahirkan dan dia kata dibilang mati. Nah, kalau dia pernah dilahirkan dan pernah mati, ya berarti dia punya awalan dan punya akhiran, Don. Berarti dia nggak pantas dan nggak berhak dipertuhankan. Terus lagi, Yesus dibilang Tuhan. Atas dasar apa gitu? Logikanya gimana? Bukti ayatnya mana gitu? Kalau Tuhan mati, coba aja Tuhan kok mati digantung 3 hari di tiang salib. Nah, kalau Tuhan mati, terus siapa yang mengontrol dan mengendalikan dunia dan alam semesta ini? Coba aja analogi sederhananya begini. Coba bayangkan ada supir truk atau pilot pesawat. Bayangkan supir truk dia ngantuk. Jangankan 5 menit, 1 menit, 1 detik aja. Bayangkan kalau supir bis atau pilot ngantuk tertidur 1 menit, apa yang terjadi? Itu pasti bahaya, risiko dan kecelakaan, langsung hancur gitu pesawat, kendaraan. Nah, analoginya begitu. Kalau Tuhan dikatakan mati 3 hari, jangan mati. Kalau Tuhan dibilang tidur, terus itu dunia dan alam semesta jagat raya ini udah pasti hancur, karena semuanya itu di dalam kendali dan kekuasaan Allah pencipta gitu. Jadi kalau Tuhan dikatakan mati, terus siapa yang mengendalikan semua dunia alam semesta ini? Karena semuanya ada di dalam genggaman dia, kekuasaan dia gitu. Terus apa? Tuhan dan ciptaannya itu berbeda. Itu aja yang penting. Oh gini guys, saya baru ingat nih. Tuhan itu tadi di awal mula tadi sudah kita bahas bahwa Tuhan itu tidak bisa berubah menjadi manusia. Sementara manusia juga tidak mungkin dan tidak bisa berubah jadi Tuhan. Karena Tuhan mempunyai sifat dan karakteristiknya tersendiri, manusia juga mempunyai sifat, karakteristik dan definisinya tersendiri. Jadi keduanya saling berlawanan arah gitu. Ya, kenapa Tuhan tidak bisa berubah jadi manusia? Yaitu tadi, Tuhan itu kan pencipta, sementara manusia diciptakan. Nah, kalau Tuhan berubah manusia, bagaimana status dan kondisinya? Coba Anda bisa jelasin nggak sih? Coba bila Anda umat Kristen, coba Anda bisa nggak jelasin secara logika, secara akal sehat, secara ilmiah, secara akademis? Bagaimana coba Anda bisa nggak jelasin bagaimana proses ilmiahnya Tuhan kok bisa menjadi manusia gitu? Kalau saya bilang ini ada air nih. Kalau saya bilang segelas air bisa berubah jadi donat, jadi kue donat. Nah, saya tahu bagaimana proses pembuatannya, cara masaknya. Air bisa berubah menjadi donat dengan proses dan masakan tertentu. Diolah dari mulai air, ada tepung, diolah, dimasak, berubah jadi donat. Nah, kita tahu prosesnya secara ilmiah. Air bisa berubah jadi donat dari makanan. Nah, kalau Anda bilang Tuhan berubah jadi manusia, Anda bisa nggak jelasin secara ilmiah, secara logika, akal sehat, secara akademis? Itu Anda nggak mungkin bisa menjelaskan gitu. Kalau karena saya berpijak dalam jalur kebenaran di dalam Islam, saya bisa menjelaskan secara ilmiah. Itu tadi seperti yang saya bilang, Tuhan itu definisinya, Tuhan itu adalah pencipta. Nah, manusia diciptakan. Nah, itu dua hal yang berlawanan arah. Nah, kalau Tuhan
dibilang berubah jadi manusia, itu gimana gitu? Maksudnya Anda tuh bagaimana? Apakah dia dulu pernah menjabat sebagai Tuhan, terus dia pensiun, terus dia udah capek nih, terus dia berubah jadi manusia. Nah, waktu dia berubah jadi manusia, apakah dia masih pencipta dan ciptaan pada saat yang bersamaan? Nah, itu kan double standar, munafik gitu. Maksudnya, iya, berlawanan arah. Maksud pencipta dan ciptaan pada saat bersamaan. Terus kalau Tuhan berubah jadi manusia, bagaimana? Apakah dia masih kekal dan temporal pada saat bersamaan? Tuhan itu kan kekal abadi, manusia temporal, manusia cuma sementara di sini. Nah, kalau Anda katakan Tuhan berubah jadi manusia, penjelasan ilmiahnya bagaimana? Apakah Tuhan pada waktu Tuhan udah berubah jadi manusia, apakah dia masih kekal atau temporal pada saat bersamaan? Itu kan dua berlawanan arah, sifat yang dua arah yang berlawanan arah gitu. Nah, itu dia makanya kontradiksi, bertubrukan gitu. Jadi nggak mungkin. Ya, begitu saja guys. Sekali lagi, bila Anda umat Kristen murtadin, silakan Anda pikirkan, Anda renungkan kembali. Masih ada waktu untuk bertobat. Jangan sampai menyesal di hari kemudian. Jangan cuma bermodalkan emosi, persepsi dan hayalan belaka. Anda pertimbangkan kembali, buka ayat Al-Quran. Bila Anda muslim, pertimbangkan kembali. Kalau bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, di-share. Bila ada pertanyaan silakan bertanya. Saya juga mengundang saudara sekalian, bila Anda pastor atau pendeta, saya sangat tertarik, sangat menunggu dan menanti-nanti bila ada pastor atau pendeta yang mau atau bersedia untuk dialog, baik secara langsung maupun lewat sosial media. Silakan Anda hubungi, kontak di kolom komen atau di email saya. Kita bisa berdialog, belajar lebih lanjut lewat live streaming, lewat video live cast atau dialog langsung. Juga silakan Anda kunjungi di channel saya. Sudah saya bahas cukup banyak video, ada 100 lebih guys video yang saya kaji dan saya kupas dengan berbagai judul dan pokok bahasan dan topik. Jadi saya tidak akan panjang lebar sini gitu ya. Silakan Anda buka kembali. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan anak Tuhan, Yesus itu bukan pencetus, Yesus itu bukan pendiri, Yesus itu bukan pelopor agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus itu nabi, rasul yang diutus oleh Tuhan. Yesus itu disunat dalam Alkitab. Yesus di dalam Alkitab Anda gitu. Coba Anda buka, Yesus disunat. Maksud Tuhan disunat gimana sih logikanya? Yesus puasa 40 hari malah. Buka Alkitab Anda. Ntar saya tunjukin referensinya nih. Yesus pernah berpuasa. Apalagi Yesus pernah disunat. Yesus juga kalau sembahyang dia itu buka sepatu. Yesus pernah mengajarkan wudhu, cuci kaki, tangan, dan wajah. Itu di dalam Alkitab Anda. Nanti saya tunjukkan semua referensinya. Yesus ngajarin cara berwudhu, cara sholat. Yesus kalau sholat itu, kalau sembahyang, Yesus sujud, menjatuhkan wajah ke lantai, ke tanah, bersujud. Nah, coba aja Anda pikir tuh. Yesus sembahyang dan sujud. Maksud Yesus dibilang Tuhan? Bagaimana Yesus dikatakan Tuhan kalau Yesus sendiri sembahyang dan sujud kepada Tuhan? Logikanya gimana sih? Maksud Tuhan menyembah Tuhan? Kan nggak logika, nggak gimana sih nalarnya? Yesus anak Tuhan. Jadi sekali lagi, Yesus juga bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu cuma bahasa kiasan, bahasa metamor, bahasa kiasan. Jadi nggak bisa diartikan secara harfiah, secara Ada anak Tuhan berarti ada cucu Tuhan nantinya. Iya, jadi kata-kata anak Tuhan itu kedengarannya itu nggak bener, nggak waras gitu. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Tuhan Nenek, Tuhan Kakek. Kata-kata anak Tuhan tuh berkonotasi seksual, berkonotasi biologis. Jadi Tuhan sepertinya kayak rendah banget, kayak disamaratakan dengan Tuhan, disamaratakan, disenandungkan dengan makhluk. Masa ada anak Tuhan? Kalau ada anak Tuhan kan logikanya ada cucu Tuhan, ada keponakan Tuhan, ada menantu Tuhan, ada mertua Tuhan, ada apa lagi, kakek nenek Tuhan. Ini kan berembet akhirnya kan. Nah itu tuh begitu. Coba pikir pakai logika akal sehat. Anak Tuhan, bisa nggak jelasin? Mau marah juga nih. Tapi nggak marah saya. Cuman saya ngajak Anda supaya berpikir aja gitu. Ya itu, berpikir itu sangat penting. Yakinlah dengan keyakinan, berpegangan pada ilmiah, itu aja. Nanti kalau yakin ilmiah, kamu akan menemukan sesuatu yang paling Anda yakini dengan pertahanan dengan. Jadi gini guys, ini semakin
kita panjang membahas pokok bahasanya ini, jadi selalu setelah itu terlintas apa yang ada di benak pikiran kita. Saya terlintas lagi nih apa yang harus diucapkan. Coba apa lagi ya? Gak usah emosi lah ya. Cuman ini semangat bukan emosi ya, semangat gitu ya. Apa lagi ya? Intervet ini kajian perbandingan agama. Iya. Ini bagus supaya gini loh. kita mengakrabkan. Nah ini saya baru ingat nih. Soalnya kalau nggak buru-buru disampaikan itu nanti lupa lagi gitu. Jadi apa yang pas terlintas dalam pikiran saya harus menyampaikan cepat-cepat nih. Gini loh. Dalam Al-Quran itu Yesus itu dibicarakan, Yesus itu dibahas dan dibicarakan, disebutkan banyak dalam Al-Quran. Yesus disebutkan 25 kali namanya dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran menyebutkan kebaikan, kemuliaan Yesus dalam Al-Quran gitu ya. Yesus itu Nabi Isa yang diutus kepada umatnya Yahudi. Yesus itu seorang nabi. Yesus itu orang yang soleh, orang baik-baik. Yesus itu bukan penjahat. Yesus itu lahir secara ajaib, mukjizat. Yesus itu dilahirkan tanpa bapak. Itu keajaiban gitu ya. Yesus menegakkan kebenaran, mengatakan dengan kebenaran itu Yesus. Sejak kecil dia ditanya siapa ini, dia menyatakan dia punya Tuhan. Iya, jadi Yesus itu diutus Tuhan, Yesus itu dikirim Tuhan, bukan Yesusnya itu sendiri Tuhan gitu loh. Dia yang ngomong sendiri itu Yesusnya. Ketika orang-orang yang ini mencemooh ibunya Bunda Maria itu sih. Jadi dalam Al-Quran itu sekali lagi Yesus disebutkan sebanyak 25 kali. Kenapa? Karena Al-Quran mau menjelaskan, mau mengklarifikasi banyaknya kesalahpahaman yang berkaitan, yang berhubungan dengan Yesus Isa Al-Masih ini, berkaitan dengan ajarannya, misinya, ajaran dakwahnya gitu ya. Karena banyak diselewengkan, banyak dikorupsi oleh orang-orang Yahudi dan oleh umat gereja gitu. Nah, dalam Al-Quran, coba aja Anda pikirin ya, dalam Islam, dalam Al-Quran Yesus itu disebutkan secara indah-indah, secara baik-baik. Dia itu nabi, dia itu orang soleh, dia itu tidak bersalah, dia itu bukan penjahat. Nah, maka argumentasi ilmiah dan logikanya begini. Nah, kalau Yesus itu orang baik-baik, kalau Yesus itu tidak bersalah dan tidak berdosa, maka artinya konsekuensinya dia itu nggak seharusnya dibunuhin, dia nggak seharusnya dicincang, nggak seharusnya dipukulin, ditelanjangin, terus mau dibunuh di tiang salib. Coba Anda pikirkan, dalam Al-Quran, dalam Islam itu justru membela Yesus gitu. Islam itu mengangkat derajat dan memuliakan Yesus. Sekali lagi, coba Anda pikir, ini sangat powerful, sangat ampuh sekali argumentasi. Jadi bahkan di Islam itu tidak beriman kalau mereka tidak mempercayai syarat dari rukun iman. Rukun iman ada 6, termasuk salah satu yaitu mempercayai rasul-rasul yang disebutkan oleh Quran itu tadi, antara lain Yesus. Kalau orang Muslim tidak percaya dengan Yesus, ya tidak beriman itu, karena itu rukun iman. Itu makanya dipoinkan, ditekankan bahwa Yesus itu di dalam Al-Quran sangat dijunjung tinggi dengan para nabi-nabi yang lainnya. Nih, tadi saya tambahkan lagi nih guys, gini. Jadi Yesus itu dalam Al-Quran digambarkan secara indah, secara mulia. Yesus itu bukan penjahat, Yesus itu tidak bersalah, tidak berdosa. Nah, maka argumentasinya, konsekuensinya secara ilmiah, karena dia tidak bersalah, tidak berdosa, Yesus itu bukan penjahat, maka artinya dia itu tidak seharusnya disalib dan tidak seharusnya dipukuli, digebukin seperti yang digambarkan oleh orang-orang gereja atau orang-orang Kristen itu gitu. Nah, sebaliknya dalam pandangan gereja atau dalam ideologi Kristen, Yesus itu digambarkan kayak jelek banget gitu. Yesus itu direndahkan. Yesus itu coba aja, Yesus digambarkan kayak diperlakukan sebagai kriminal gitu, ditelanjangi, dipukuli, kayak penjahat, diuber-uber sama prajurit Romawi, terus mau digantung, mau disalib, udah gitu habis udah dipukulin, dipukulin, mau dibunuh, mau digantung sama salib, udah gitu dia disuruh menanggung dosa dan beban orang lain. Itu kan nggak adil gitu. Coba aja Anda pikirkan, itu dengan sendirinya kan nggak adil, nggak wajar, nggak benar gitu. Maka prinsipnya begini, di mana tidak ada keadilan, maka di situ tidak ada kebenaran selamanya. Ya. Itu prinsip dan kaidah. Di mana tidak ada keadilan, maka di situ tidak ada kebenaran selamanya. Saya setuju dengan ini tadi, bahwa Yesus itu diturunkan adalah untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Itu adalah kerasulannya dia untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Sama, dia adalah
rasul, dia diutus untuk menegakkan seperti itu. Sama dengan yang lainnya, dia penuh pengorbanan sampai berkorban, sampai dia disalib, sampai dia dikejar-kejar, sampai dia diapakan. Sama dengan Nelson Mandela kayak gitu. Nelson Mandela memperjuangkan kebenaran, keadilan untuk membela hak dasar orang Afrika. Dia dipenjara untuk berkorban untuk rakyatnya, untuk demi kebenaran. Sama Nelson Mandela kan disebut dengan Tuhan, dengan Yesus. Tapi ya sama seperti itulah. Itu karena manusia gitu loh. Oke, jadi guys ya tadi jadi paham nih ya. Jadi tolong dicamkan baik-baik tuh. Tadi beberapa poin argumen tadi itu ya. Jadi kenapa Anda harus masuk Islam? Kenapa Anda harus jadi mualaf dan memeluk kebenaran Islam? Karena Islam itu sekali lagi mendukung, Islam itu mengangkat derajat Yesus, Islam itu membela Yesus gitu loh. Yesus itu dalam artian Yesus itu orang baik-baik, Yesus itu orang soleh, orang mulia. Nah, karena dia orang baik-baik, maka dia tidak seharusnya dipukuli, digebuki dan digantung di tiang salib. Nah, sementara kebalikannya, kalau dalam agama Kristen, dalam ajaran ideologi gereja, nah Yesus itu digambarkan seperti kayak diperlakukan sebagai orang penjahat gitu loh. Dia kan orang baik-baik, kok orang-orang kalau dia orang baik-baik gak berdosa, kok ngapain terus mau dibunuh? Kan nggak logis gitu loh. Justru dalam Islam itu kita memuliakan dan mengangkat Yesus. Yesus itu orang baik-baik, dia nggak bersalah dan nggak berdosa, maka konsekuensinya dia tidak mati sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nisa nih, surat yang keempat ayat 157. Nah itu camkan tuh, coba buka Al-Quran deh. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Nah, itu Al-Quran surat 4 157 ya. Yesus dalam Al-Quran, Yesus dikatakan tidak mati dan tidak pernah disalib. Jadi yang disalib tuh, yang digantung dan mati di tiang salib itu orang lain. Yang malah saya tambahkan lagi nih ya, yang mati dan digantung di tiang salib itu muridnya Yesus yang dulu pernah mengkhianati dia. Tuh Judas Iskariot tuh. Kalau Anda mau pengen tahu lebih lanjut, entah kalau mau saya kupas lebih mendalam lagi. Nah, coba aja yang kalau kita pikir secara logika, nih kajian sejarah nih ya, yang berdosa dan bersalah siapa? Murid Yesus atau muridnya yang si Judas Iskariot itu? Kan Judas Iskariot yang bersalah, yang mengkhianati dan menunjukkan tempat persembunyian Yesus ketika Yesus dicari dan mau dikejar-kejar oleh prajurit Romawi itu. Judas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus, dia yang bersalah dan berdosa, Judas Iskariot. Nah, karena Judas Iskariot yang bersalah dan berdosa mengkhianati Yesus, maka logikanya Judas Iskariot yang bersalah, dia yang harus dihukum, dipancung dari tiang salib. Nah, sementara Yesusnya sendiri selamat, diangkat dan Yesus selamat dan diangkat dan dilindungi oleh Allah gitu. Dia diangkat oleh malaikat. Nah, makanya dia akan kembali lagi. Kenapa Yesus akan datang lagi kembali lagi yang kedua kalinya? Karena itu untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi banyaknya kesalahpahaman yang berkaitan, yang mengatasnamakan dirinya. Nah, itu kenapa dia datang lagi yang kedua kalinya. Ya, itu nggak sabar menunggu untuk kedatangan Yesus. Nanti tunggu pada hari kiamat ya. Menjelang hari kiamat dia akan datang. Jadi gitu guys. Saya yakin Anda yang mendengarkan pokok bahasan kajian ini, mudah-mudahan insya Allah ada yang tersentuh, ada yang sadar gitu ya, kembali ke jalan Islam, yang pernah murtad atau yang belum masuk Islam. Silakan Anda pikirkan, Anda pelajari semua pokok bahasan yang telah saya kupas di berbagai pokok bahasan di channel saya. Sekali lagi, Yesus itu bukan Kristen, Yesus agamanya juga bukan Kristen loh. Ingat tuh, Yesus bukan seorang Kristen dan dia tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus itu seorang Muslim dan agamanya Islam. Semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, semua nabi mengajarkan satu ajaran universal, ajaran yang sifatnya itu umum dan universal, ajaran yang ajaran yang ilmiah, penyerahan diri secara total, secara menyeluruh, penghambaan secara menyeluruh pada hukum dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi itu Muslim, dia mengajarkan Islam. Nah itu dia tadi. Jadi semua nabi itu mengajarkan ajaran tauhid. Tauhid itu apa? Konsep dan ajaran untuk mengesahkan, mengtuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang semua nabi-nabi itu
semua mengajarkan itu. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak dan wajib untuk disembah kecuali Allah. Nah itu maksudnya Allah. Nah Allahu Akbar. Nah. Oke guys, begitu saja. Kayaknya sudah berjalan waktu, tidak terasa udah berapa lama nih ya. Begitu saja karena suasana juga sudah mendung di sini. Saya agak berdiri nih ya. Oh. Nah, sambil ngurusin kaki nih guys. Sambil ngurusin kaki biar nggak pegel-pegel. Baik demikian aja guys. Sampai di sini dulu. Saya kira masih banyak lagi hal yang bisa kita kupas karena saya juga harus butuh istirahat. Sampai sini dulu, jangan lupa di subscribe, di share, tulis komen, dan sampai berjumpa kembali di lain waktu dalam pokok bahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, jadi demikian saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa berfaedah, bisa membuka pintu hati dan pikiran Anda semuanya. Mudah-mudahan saya doakan Anda semuanya mendapat hidayah dan bisa memeluk dan mengikuti kebenaran agama Islam.